Urusan kita dengan sesama di dunia ini tidak terhenti ketika kita sudah mati atau ketika orang itu sudah mati, tidak, tapi akan berlanjut nanti sampai di akhirat. Semakin banyak orang yang kamu dolimi, semakin banyak orang yang kamu sakiti, baik kata-kata ataupun perbuatan, maka semakin banyak juga pahala kamu akan terkuras. Kalau umpamanya pahalanya sudah habis, sementara yang nuntut kamu masih ada, maka terpaksa dosanya orang tersebut yang akan ditransfer ke kamu. Gak ada gunanya kalian banyak pahala, gak ada gunanya kalian punya modal nanti di akhirat, ibadahnya banyak punya fadilah, amalan-amalan ini, tapi ternyata nanti ketika di akhirat diambil sama orang-orang yang didolimin oleh kalian. Dia dapat ganjaran pahala yang kalian miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas tentang agungnya karunia Allah, besarnya anugerah Allah dalam beristighfar. Bahwasanya di dalam istighfar kita kepada Allah itu tidak lain karena memang sejatinya Allah adalah zat yang maha memberi ampun. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Saat kita berbuat baik, maka dua hal sebagai balasan dari Allah adalah melipat ganjaran dari satu perbuatan baik menjadi 10 kali lipat, atau bisa ditambah oleh Allah mulai dari 700, 1000, ratusan ribu, bahkan dengan ganjaran yang mewajibkan kita masuk surga, wajabat alaihil jannah. Bahkan dengan ganjaran yang menjadikan seseorang seperti bayi kembali tanpa dosa, kayaumin waladathu ummuh. Bahkan dengan ganjaran yang Allah tidak peduli sebesar apapun dosa kita, bahkan sampai memenuhi isi langit dan bumi pun, ketika kita beristighfar, kita bertobat, maka niscaya Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Alhamdulillah. Sekarang kita meneruskan di halaman 158 itu. An Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ini merupakan hadis qudsi,
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, sesungguhnya kalian semua itu dhalun, ialah orang yang tersesat, illa kecuali man orang, hadaituhu, yang telah memberi hidayah siapa aku, hu kepada man. Fasalunil huda ahdikum, fasalu, maka memintalah kalian, ni kepadaku. Meminta apa? Al-huda, pada petunjuk, pada hidayah. Ahdikum, niscaya memberi petunjuk, niscaya memberi hidayah siapa aku, kum, kepada kalian. Wa kullukum fakirun, dan sesungguhnya kalian semua, wa kullukum, wa kullukum, dan kalian semua itu, fakirun, adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan, illa kecuali man orang, aghnaitu, aghnaitu, yang telah mencukupkan siapa aku. Fasaluni, maka memintalah kalian, ni kepadaku. Meminta apa? Arzukum, niscaya aku memberi rizki, kum, kepada kalian. Wa kullukum, dan adapun setiap orang dari kalian, wa kullukum, dan adapun setiap orang dari kalian, mudhnibun, ialah pelaku dosa. Mudhnibun, ialah pelaku dosa, illa kecuali man orang, afaitu, yang memaafkan siapa aku. Faman, maka barang siapa, alima, yang mengetahui siapa man. Faman, maka barang siapa, alima, yang mengetahui siapa man, minkum, dari kalian, anni, bahwasanya aku, dzu qudratin, adalah zat yang maha berkuasa, zat yang maha memberikan, alal maghfirati, atas ampunan. Fastaghfarani, fastaghfaro, maka meminta ampun siapa man. Fastaghfaro, maka meminta ampun siapa man, ni kepadaku. Ghafartu, maka mengampuni siapa aku, lahu, bagi man. Wala ubali, artinya apa? Aidon, aku ora, anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sampai pada bahasan Allah
Maha memberi ampun. Allah Maha memaafkan. Allah itu pemaaf, Maha pemaaf. Allah itu Maha pemberi ampun. Dosa kita kepada Allah, kesalahan kita kepada Allah, selama bukan syirik, selama tidak menyekutukan Allah, kalau kita minta ampunan Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya bahasa santainya, dosa kepada Allah itu kelihatan lebih santai, lebih enak karena pasti diampuni oleh Allah daripada dosa kita atau kesalahan kita atau kedoliman kita kepada sesama. Betul. Perhatikan. Dosa kita kepada Allah mudah diampuni. Dan diwajibkan kita masuk surga nanti kalau sudah nggak ada dosa. Tapi ketika kita sudah mau masuk surga, kita sudah berhak masuk surga karena dosa-dosa kita kepada Allah sudah diampuni. Lantas ada yang nuntut, ada teman kalian, ada saudara kalian, ada orang-orang yang pernah dekat dengan kalian. Dia nuntut, ya Allah, saya pernah didolimin sama dia. Maka yang seharusnya kita mau masuk surga, ditahan dulu sampai menyelesaikan urusan kita dengan orang tersebut. Di dalam riwayat hadis lain, sebesar apa kedoliman kita kepada seseorang, maka sebesar itu juga yang harus kita bayarkan ke orang itu nanti di akhirat. Ini konsekuensi kita sebagai orang yang beriman kepada hari akhir. Urusan kita dengan sesama di dunia ini tidak terhenti ketika kita sudah mati atau ketika orang itu sudah mati, tidak. Tapi akan berlanjut nanti sampai di akhirat. Umpamanya si Ahmad sudah jelas mau masuk surga. Kemudian ada si Tony. Si Tony ini nuntut dia. Karena pernah didolimin, pernah dirasan-rasan, pernah dihina, pernah dijelek-jelekin. Si Tony didolimin sama si Ahmad. Lantas nanti di akhirat akan dipertemukan kalian lagi. Mungkin ketika di pondok, mungkin ketika di masyarakat, mungkin ketika di dunia tidak sempat bertemu. Sudah mati orangnya, tenang. Nanti di akhirat. Seberapa besar kedoliman kamu kepada orang yang pernah kamu dolimin, maka sebesar itu juga ganti rugi yang harus kamu berikan kepada dia. Maka kalau kamu masih banyak punya pahala, pahala kamu itu akan terus dikasih ke dia sampai cukup dengan kadar kedoliman kamu. Sudah dengan yang ini sudah, yang itu nuntut lagi. Pahala kalian terus terkuras, diambil sama orang-orang yang pernah kamu dolimi. Semakin banyak orang yang kamu dolimi, semakin banyak orang yang kamu sakiti, baik kata-kata ataupun perbuatan, maka semakin banyak juga pahala kamu akan terkuras. Kalau umpamanya pahalanya sudah habis, sementara yang nuntut kamu masih ada, pahala kamu yang mau diberikan sudah habis, maka terpaksa dosanya orang tersebut yang akan ditransfer ke kamu. Na'udzubillah. Ini anak-anakku sekalian. Jadi kesalahan kita sama Allah enak saja, Allah langsung ampunin. Allah nggak punya kepentingan sama kita. Allah Maha Pemaaf. Tapi sesama, mungkin karena sekarang masih kecil, dibuat mainan sama yang sudah besar. Tapi di dalam hatinya, selama dia tidak terima, maka selama itu juga dia akan nuntut nanti. Tidak bisa di dunia, nanti ketemu di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, hati-hati nak.
Hati-hati, hati-hati kepada sesama. Mau adik kalian, mau kakak kalian, mau teman sekamar, mau orang yang biasanya sering kamu kasih jajan. Hati-hati, jangan nganggep enteng. Mau orang yang kamu yakini tidak mungkin berani sama saya, mungkin kamu begitu. Kamu dolimi, kamu suruh-suruh terus. Kalau hatinya nggak ikhlas, dia nggak ridho. Hati-hati, dia termasuk orang yang didolimi. Dia madlum, kamu dolim. Doanya orang yang madlum, doanya orang yang didolimi ini mustajabah. Hati. Itu sebabnya salah satu tradisi kita sebelum kita liburan pulang ke rumah masing-masing, kita akan mengadakan muadaah. Mungkin formalitas muadaah itu karena disuruh. Tapi kalau kalian yakin ada teman kalian yang kalian sakiti dan kalian tahu itu, kalau cuma muadaah formalitas itu mungkin nggak menghapus dia. Jadi kalian harus deketin. Kamu ridho nggak? Maafin saya. Sampai dia ikhlas, ya nggak apa-apa. Selama dia nggak ikhlas, selama dia nggak ridho, kalian kalau bisa terus minta keriduannya. Nggak ada gunanya kalian banyak pahala. Nggak ada gunanya kalian punya modal nanti di akhirat. Ibadahnya banyak punya fadilah, amalan-amalan ini. Tapi ternyata nanti ketika di akhirat, diambil sama orang-orang yang dolim. Yang didolimin oleh kalian. Dia dapat ganjaran pahala yang kalian milikin. Mau kalian? Untuk itu, minta keikhlasan. Minta betul-betul keikhlasan. Jangan cuma formalitas, salaman-salaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Walau anna awwalakum, meskipun anna awwalakum, bahwasanya orang-orang yang pertama kalian, maksudnya manusia pertama, wa akhirakum, dan manusia-manusia yang terakhir, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir nanti di akhir zaman, wahayyakum, dan yang masih hidup, wa mayyitakum, dan yang sudah mati, warotbakum, wayabisakum, warotbakum, dan orang-orang yang berkulit putih, wayabisakum, dan yang berkulit merah, itu maksudnya dari suku-suku yang bermacam-macam. Meskipun manusia dari pertama sampai manusia yang terakhir, yang suku ini, suku itu, seluruh umat manusia itu, meskipun mereka ijtama'u, mereka berkumpul jadi satu, ala atqa qalbi abdin min ibadi, mereka semuanya sama-sama bertakwa. Seluruh umat manusia mulai dari zaman awal sampai nanti zaman akhir, semuanya itu bertakwa kepada Allah. Gak ada orang yang berlaku maksiat sama sekali. Semuanya bertakwa. Umpamanya, ma zada dzalika fi mulki janaha ba'udatin. Ma zada, tidaklah bertambah, dzalika, yang demikian itu, maksudnya ketakwaan seluruh umat manusia itu sama sekali tidak menyebabkan bertambahnya fi mulki, dalam kekuasaanku, kata Allah, janaha ba'udatin, meskipun cuman sebesar sayap nyamuk. Lihat, seluruh umat manusia mulai dari awal sampai akhir, yang masih hidup atau yang sudah mati, semuanya bertakwa. Tidak ada yang tidak bertakwa, tidak ada yang melakukan maksiat, semuanya bertakwa. Namun ketakwaan itu sama sekali tidak menambah kekuasaan Allah, meskipun cuman seperti sayapnya nyamuk, kecil sekali, enggak ada. Jadi enggak berpengaruh sama sekali ketakwaan kita kepada Allah.
Kita mau melakukan maksiat atau melakukan ketakwaan, gak ngaruh bagi Allah. Itu. Kebalikannya, walau anna awwalakum wa akhirakum, walau anna meskipun anna awwalakum sesungguhnya orang-orang pertama kalian, wa akhirakum dan orang-orang terakhir kalian, wa hayyakum dan yang masih hidup, wa mayyitakum dan yang sudah mati, wa radbakum wa yabisakum dan orang-orang dari ras ini, dari suku ini, wa yabisakum dan dari ras itu, dari suku itu, semuanya berkumpul jadi satu. Ijtama'u ala asqa qalbi abdin min ibadi. Mereka semuanya itu berlaku maksiat, nggak ada yang takwa sama sekali. Mana qasadalika min mulki janaha ba'udatin. Mana qaso tidaklah mengurangi dalika apa yang demikian itu. Seluruh umat manusia berlaku maksiat itu sama sekali tidak mengurangi sedikitpun min mulki dari kekuasaanku, kata Allah, janaha ba'udatin, meski hanya sekecil sayapnya nyamuk. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa rajbakum wa yabisakum ijtama'u fi sa'idin wahidil. Dan meskipun seluruh umat manusia mulai dari awal sampai akhir, dari suku ini dan dari suku itu, semuanya berkumpul dan meminta satu permohonan, dan mereka meminta kepada Allah. Ijtama'u fi sa'idin wahidin. Mereka berkumpul dalam satu tempat kumpul, satu dakian gitu. Fasa'ala kullu insanin minkum. Fasa'ala kemudian meminta. Fasa'ala kemudian meminta. Kullu insanin, semua manusia, minkum dari kalian. Ma balagot umniyatuhu, meminta apa-apa yang diharapkan gitu. Semuanya minta apa-apa yang diinginkan. Fa'ataitu kulla sa'ilin. Fa'ataitu kemudian memberikan siapa aku? Kulla sa'ilin, kepada semua peminta, aku memenuhi apa-apa yang diinginin oleh semua yang meminta. Minkum dari kalian, ma apa-apa sa'ala yang meminta. Meskipun seluruh umat manusia ini meminta dan Allah mengabuli semua permintaannya itu, semuanya permintaan dikabuli oleh Allah, tidak ada yang tidak dikabulin. Umpamanya, mana qasodalika min mulki, sungguh tidaklah berkurang dalika dari yang demikian itu. Maksudnya Allah telah memberikan semua yang kita minta, itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah. Illa kama law anna ahadakum marra bil bahri, kecuali berkurangnya itu, kecuali kama law anna ahadakum, kama sebagaimana barang, law anna bahwasanya bahwasanya ahadakum salah seorang dari kalian, marra bil bahri, marra melewati siapa ahad, bil bahri di lautan. Lihat sini, perhatikan. Rasulullah memberikan gambaran. Seluruh umat manusia meminta sesuatu yang lain-lain. Kemudian Allah memberikan semuanya. Nah, dari apa yang sudah Allah berikan kepada seluruh umat manusia, mulai dari A sampai Z, laki-laki atau perempuan, semuanya dipenuhin kebutuhannya. Nah, pemenuhan kebutuhan semua permintaan kita itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kecuali seperti kita
ketika lewat di pantai, di laut. Kita lewat di laut, maka air laut yang ikut kaki kita, nah seperti itulah berkurangnya kekuasaan Allah. Bekas tetesan kaki kita, paham? Dari itu kan air laut. Nah berkurangnya cuma seperti itu. Sisanya ya seluruh lautan itu. Betapa maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita jangan pernah pesimis dengan doa kita, kemudian khawatir kehabisan stok dari Allah. Tidak ada istilahnya Allah kehabisan sesuatu untuk bisa memberikan ke kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Dzalika, yang demikian itu, bi'anni, bahwasanya aku, kata Allah, jawadun, ialah zat yang maha pemurah, majidun, yang maha dermawan. Af'alu ma urid, aku melakukan ma uridu, apa-apa yang aku mau, kata Allah. Atoi, adapun anugerahku, kata Allah, kalamun, ialah kalam. Wa adabi, dan adapun siksaanku, kalamun, juga kalam. Innama amri, sesungguhnya amri, perintahku, li syai'in, kepada sesuatu, idza aradtu, jika menghendaki siapa aku, hu, pada syai', an akula, dengan mengatakan siapa aku, lahu, kepada syai', kun, jadilah kamu syai', fayakunu, maka menjadilah sesuatu itu. Atau katanya Allah, anugerahku itu adalah kalam. Saya mau ini, kun, jadi. Itu kan kalam itu, kun, jadilah. Kamu disiksa, kun, jadilah tersiksa. Kamu bahagia, kun, jadilah. Semuanya cuma kalam. Bukan kalam-kalam seperti kalam-kalamnya manusia. Apa namanya? GGH, apa namanya? Janji-janji palsu. Apa itu namanya istilahnya? PHP. Nah, jadi jangan dimaknain atau PHP, wa'adabi PHP, ya salah. Kalamullah beda dengan kalamul insan. Kalau kalamul insan kebanyakan apalagi gombal. Gak ada istilah, gak ada kamus gombal atau PHP dalam kalamullah. Pun, tuan anakku sekalian rahimakumullah, ini adalah hadis qudsi. Rasulullah memberitahu kita bagaimana Allah mensifati zatnya, bagaimana Allah mensifati bahwa zatnya adalah zat yang maha pemurah lagi maha dermawan. An Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi, annahu, bahwasanya sahabat Ibnu Abbas, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara, barang siapa lazima, yang melazimkan dirinya, yang mewajibkan dirinya, yang istiqomah
al-istighfaro, beristighfar. Barang siapa yang istiqomah selalu beristighfar. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, man aksaro minal istighfar, barang siapa aksaro yang memperbanyak, barang siapa aksaro yang memperbanyak, siapa man minal istighfari, dari beristighfar, ja'ala, maka menjadikan Allahu, siapa Allah, lahu, bagi eman, menjadikan apa? Min kulli dikin, dari setiap kesulitan, dari setiap kesempitan, dari setiap kesusahan, makhrojan, pada jalan keluar, wa min kulli hammin, dan dari setiap kebingungan, dari setiap kebuntuan, dari setiap kesumpekan, Allah jadikan farajan, kejembaran, warazaqo, dan memberikan rizki, siapa Allah, hu, kepada orang yang banyak beristighfar, memberikan rizki, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak diprediksi sebelumnya. Ini salah satu fadilah yang Allah janjikan bagi siapa saja yang memperbanyak bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadih, dan adapun demi zat nafsi biyadih, yang diri ini, kata Rasulullah, biyadih, ada dalam kekuasaannya. Siapakah zat itu? Allah. Rasulullah bersumpah, lihat, Rasulullah sampai bersumpah, demi zat yang diri ini berada di dalam kekuasaannya. Atau mungkin bahasa kitanya, walladzi nafsi biyadi, itu sama juga artinya dengan wallahi, demi Allah. Nah itu loh, walladzi nafsi biyadi, demi Allah, lau lam tuznibu, jika kalian itu tidak berlaku dosa, demi Allah, wahai umat manusia, kalau kalian itu tidak melakukan dosa, kata Rasulullah, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan meninggalkan kalian, wala jaa biqaumin yudhnibun, wala jaa, dan pasti, jaa biqaumin, membawa siapa Allah, membawa pada kaum, pada kelompok, yudhnibuna, yang berbuat dosa. Kalau umpamanya di muka bumi ini orang-orang sudah menjadi taat semua, tidak ada lagi yang berlaku maksiat, maka pasti Allah akan menciptakan makhluk, menciptakan manusia yang suka berbuat. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih Sayang, Allah Maha Pengampun. Kalau tidak ada yang berlaku dosa, niscaya tidak ada yang meminta ampun. Terus Allah mau ngasih ampun ke siapa? Makanya Allah ciptain lagi. Lihat,
Kalau dipikir-pikir, Allah itu selain maha kasih sayang, Allah juga maha pelit. Allah maha pelit. Kenapa? Allah maha pelit untuk urusan dosa, tapi maha murah untuk urusan pahala. Coba bayangin, kalau kita berlaku kebaikan, melakukan satu kebajikan, maka Allah pahalanya didobel. Mulai dari 10 sampai berkelipatan beratus-ratus ribu, berjuta-juta untuk satu amal kebajikan. Dikasih 10 kelipatan pahala atau ditambah. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, berapa dosa yang kita dikasih oleh Allah? Cuman satu yang sesuai dengan amalan dosa itu. Atau kalau umpamanya nggak dikasih dosa, Allah ngampunin. Berarti Allah itu pelit untuk urusan, maha pemurah untuk urusan. Kalau umpamanya madu dan racun, madu pahala, racun dosa. Allah ini kalau masalah madu murah sekali, tapi kalau racun pelit sekali. Kalau kita ada makanan yang enak, jangankan racun, ada makanan yang enggak enak. Kira-kira makanan yang enak ini yang akan kita kasih ke teman kita nggak makan yang enggak enak atau kebalikannya? Kenapa? Karena kita bukan Allah. Kita masih punya hawa nafsu, kita masih punya keinginan, kita maunya wah. Allah tidak punya kepentingan. Allah tidak punya kepentingan. Jadi setuju kalau saya pakai istilah Allah itu maha pelit untuk urusan. Allah maha lampe. Apa bahasa Jawanya lampe? Bahasa Jawanya lampe kok pelit? Loman. Kalau bahasa Balinya apa, Billy? Allah maha pelit untuk urusan dosa, tapi untuk urusan pahala maha loman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibun. Kalau santri Al-Munawariyah sudah nggak ada lagi yang berbuat salah, santri Al-Munawariyah sudah mutik semuanya, sudah ngikuti aturan semua. Kasihan ustadz-ustadznya, kasihan Gus Zulfan kalau ngaji nggak pakai suara keras. Gus Zulfan ngaji suara keras ini supaya tidak kalah suaranya dengan yang bicara. Kalau umpamanya sudah semuanya dengerin, Gus Zulfan ngaji gini. Makanya alhamdulillah ada yang bicara. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kok sudah nggak ada yang berbuat dosa? Allah tinggalkan, Allah bawa lagi yang suka berbuat dosa. Allah ciptakan yang suka berbuat dosa. Ayo berbuat dosa. Nanti kan dia beristighfar, minta ampun, lalu saya kasih lagi. Kalau sudah nggak ada yang berbuat dosa, terus gimana? Allah maha pengampun. Mau dikasih ke siapa ampunan ini? Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lain, la khalaqallahu khalqan, sungguh pasti menciptakan siapa Allah, khalqan pada makhluk,
Yudnibuna, yang berbuat dosa siapa makhluk. Fayastaghfiruna, kemudian yastaghfiruna, meminta ampun siapa makhluk. Allah, kepada Allah. Fayaghfiru, maka mengampuni siapa Allah. Lahum, bagi makhluk yang suka berbuat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lain, ziyadatun, ada tambahan kalimat, wa huwa, dan adapun Allah, al-ghafuru, adalah zat yang maha pengampun, ar-rahimu, yang maha pengasih sayang. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Hadis yang baru kita baca dan hadis-hadis lainnya tentang masalah keutamaan istighfar itu bukanlah dikisahkan atau disampaikan oleh Rasulullah, bukan berarti, lihat, bukan berarti menjadikan kebebasan bagi kita untuk berbuat dosa. Itu tidak lain adalah untuk semakin membuat kita merasa malu. Bukan istighfar kita yang diterima oleh Allah, tapi memang Allah itu adalah zat yang maha mengampuni. Jadi seharusnya kita merasa malu dalam beribadah, bukan mengharap apa-apa, tapi karena malu kepada Allah dan saking cintanya kita kepada Allah. Kalian jujur, pernah dimarahin orang tua enggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Saya cerita sedikit, mumpung ada orangnya. Abi Adung ini, setiap malam dulu, waktu masih ngafalin, hampir setiap malam itu saya siapin pecutan. Sebelum hafal yang ditentukan, meskipun jam 12 malam, tidak boleh tidur. Mungkin ada juga rasa jengkel. Sebagaimana kalian juga mungkin dimarahin orang tua. Tapi meskipun kalian dimarahi orang tua, jujur, apakah kalian kangen kepada orang tua? Kenapa? Karena orang tua marah kepada kita dengan kasih. Allah memberikan ancaman neraka, memberikan ancaman adab, tidak lain itu karena kasih sayang Allah kepada kita, bukan karena benci. Yakin? Sama sekali bukan karena benci. Kalian di sini ini, saya yakin sebagian besar dari kalian di sini karena keterpaksaan nurutin perintah orang tua untuk ngaji, untuk belajar, untuk mondok. Gini apa boten? Itu. Kalian lakukan itu, kenapa? Karena kalian sayang kepada kedua orang. Begitulah juga, kalau kita bisa melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga, tapi karena betul-betul sayang, malu sama Allah, karena cinta kepada Allah, maka di sanalah kita akan meniti satu makam minal mukhlisin, bahkan minal mukhlasin. Amin Allahumma. Pun an ummi Ismatal Ausiyati radhiyallahu anha, dari Ummi Ismah al-Ausiyah, semoga Allah meridhoi. Wa kanat, dan ada siapa Ummi Ismah, qad adrakat Rasulullah, qad adrakat, nututin, katanya orang Madura, capok, apa, menangi, kalau bahasa Jawa menangi, paham ya? Nah, Ummi Ismah ini menangi Rasulullah, artinya pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Wa kanat qad adrakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qalat, berkata siapa? Ummi Isma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, tidaklah dari seorang muslim, ya'malu damban, melakukan siapa muslim, damban pada dosa. Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang pun dari muslim yang melakukan dosa, illa kecuali waqafal malakul muwakkalu bi ihsaihi. Waqafa, nunggu atau menunda, al malaku, siapa malaikat, al muwakkalu, yang mewakili. Jadi malaikat yang menjadi wakil Allah untuk menulis amal kebaikan kita. Kita tahu, lihat di kanan kita ada malaikat pencatat amal kebaikan, yang di kiri ada malaikat pencatat amal kejelekan. Malaikat yang di kanan ini menjadi komandan untuk malaikat-malaikat yang lain. Ini tim, seluruh badan kita ini ada 10 malaikat. Jadi ada tim ke-10-an. Bukan tim ke-11-an, tapi tim ke-10-an. Komandannya yang sebelah kanan. Nah, kalau ada orang yang melakukan kebaikan, langsung malaikat komandan ini menulis kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau ada muslim yang melakukan kejelekan, malaikat yang sebelah kiri ini nggak langsung nulis, nggak berani langsung nulis, tanya dulu ke komandannya, dan katanya komandannya, tunggu dulu, suruh tunggu dulu. Jadi illa waqafal malakul muwakkalu bi so'ihi dunubihi salasa saat. Suruh tunggu dulu untuk penulisan dosa-dosanya salasa saat, sampai 3 kali. Gimana Pak Komandan? Mau ditulis? Tunggu dulu. Mungkin dia sebentar lagi mau tobat. Gitu. Ditunggu nggak tobat-tobat. Gimana Komandan? Setalah, aja keburu-buru. Jadi kalau kita melakukan kejelekan, malaikat yang sebelah kanan ini masih bela kita. Tunggu dulu. Mungkin setelah ini dia minta ampun. Nggak minta ampun. Gimana kan? Kalau sudah sampai 3 kali tanya, ya wis, tulisan. Hanya ditulis. Sampai 3 kali. Fa'in istaghfarallaha min dambihi, fa'in, maka jika istaghfaro, minta ampun siapa muslim, Allah, kepada Allah, min dambihi, dari dosanya, dalika, yang demikian itu, fi syai'in min tilka saat. Maksudnya di sini, kalau dia minta ampun sebelum tenggat waktu yang 3 kali tanya ini. Bertanya yang pertama mau ditulis, tunggu dulu. Yang kedua, tunggu dulu. Tapi mau ditulis yang tanya yang ketiga, mau tanya yang ketiga, tahu-tahu si muslim ini sudah minta ampun kepada Allah, sudah beristighfar. Maka ketika sudah minta istighfar, sudah minta ampun kepada Allah, lam yukifhu alaih, maka tidak ditulis langsung. Dosanya itu sudah nggak ditulis, belum ditulis. Walam yu'adzab yaumal qiyamah, walam yu'adzab, dan tidak disiksa yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Ini lagi-lagi malaikatnya ini sama ini. Kalau kita berbuat baik langsung ditulis. Tapi kalau kita berbuat jelek, enggak langsung berarti enggak, malaikatnya enggak. Maunya kita kalau kita berbuat baik langsung ditulis, kalau berbuat jahat langsung, mau begitu? Enggak. Itu saking mulianya manusia, saking kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita sudah berlaku dosa, malaikat di sini yang mau nulis yang kiri nggak berani, dia izin dulu kepada yang sebelah kanan. Di masa-masa tenggat sebelum ditulis, kemudian kita minta ampun kepada Allah,
gak jadi ditulis dan tidak akan disiksa karena amalan itu nanti di akhirat. Alhamdulillah. Satu lagi. An Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa sahabat Ubadah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar siapa aku Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Sabdanya Rasulullah begini, man barang siapa istaghfara, yang meminta ampun, siapa man, meminta ampun untuk siapa? Untuk dirinya sendiri? Bukan. Lil mu'minina, untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan untuk orang mukmin perempuan. Orang yang memintakan ampun, beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat, maka kataba, maka mencatat, Allahu, siapa Allah, lahu, bagi man, bikulli mu'minin, dengan setiap orang mukmin, wa mu'minatin, dan setiap orang mukminah, mencatat apa? Hasanatan, satu kebaikan. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Lihat, ketika kita mengucapkan seperti ini, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, maka dengan ucapan ini, istighfar kita untuk mereka, Allah akan mencatat untuk kita yang mengucapkan ini, hitungannya setiap mukmin satu kebaikan. Kalau umpamanya di Al-Munawwariyah ini ada 3.000 orang, maka dari mukmin dan mukminah se-Al-Munawwariyah saja kita sudah mendapatkan 3.000 kebaikan. Bagaimana kalau yang kita sebut mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, mukmin dan mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, mulai dari manusia pertama sampai nanti manusia yang akan terakhir, yang mukminat, yang mukmin dan mukminat, kita mintakan ampun untuk mereka. Tinggal ngitung saja berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Untuk mukmin dan mukminah sekarang ini saja di seluruh dunia itu hampir, kalau enggak lebih, 1 miliar. Berarti ketika kita mengucapkan astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, langsung masuk cash 1 miliar kebaikan. Satu kali baca itu. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Sudah kalian dapat sanggup kebaikan 1 miliar. Murah sekali. Tapi kalau umpamanya kita menghina, saya menghina 1, kamu menghina, nah, cuma dapat 1. Tapi kalau kita memuji berbuat baik ini, nah, entar lagi minum ini ya, dapat minimal 10 kali lipat. Murah sekali. Alhamdulillah. Inilah anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Betapa maha pemurah Allah, betapa maha pengasih sayang Allah, betapa maha pengampun dan pemaaf Allah untuk kita. Maka bagi kita tidak lain adalah semakin banyak bersyukur kepada
Mudah-mudahan kita bermanfaat. Al-Fatihah.